Kan? Maka karena semuanya ciptaan Allah, maka wajar bila semuanya ini adalah milik Allah, miliknya, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, kepunyaan Allah, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada antara langit dan bumi, semuanya milik Allah. Kita pun adalah milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita pun akan kembali kepada yang maha memiliki, tidak kepada yang lain, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dialah Allah yang telah ciptakan kita, dan semuanya milik Allah. Dan pada kali berikutnya, karena semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, wajar bila mana Allah pula yang berkemauan, yang berkehendak, yang berbuat atas segala di bawah kepemilikannya. Bapak dan Ibu jemaah salat Id yang dirahmati Allah, oleh karena itu yang kita rasakan, yang kita temui, yang kita dapati, yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, tentu antara kita berbagai ragam macam yang kita hadapi, dan terkadang tidak sama. Apa yang saya rasakan dengan apa yang Bapak dan Ibu rasakan belum tentu sama. Terkadang saya sedang merasa senang, Bapak dan Ibu sedang merasa sedih, bisa saja sebaliknya. Dan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, terkadang saya sedang merasa kurang, Bapak dan Ibu telah merasa berpunya, bahkan telah berlebih, malah bisa sebaliknya. Apa yang kita dapati dan kita temui dalam kehidupan kita, beraneka ragam yang kita temui. Oleh karena itu, karena kita tahu dan sadar bahwa semuanya itu tidak keluar dari izin, ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ala kulli hal wa fi kulli hal, dalam kondisi dan keadaan apapun, separah-parah keadaan kita, rasa kita, sejelek-jelek kondisi yang kita dapati menurut pandangan mata kita yang terbatas, di dalam setiap keadaan itu pasti masih ada kebaikan-kebaikan yang Allah letakkan dalam setiap takdir dan kadarnya. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun Bapak dan Ibu sekalian, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bibir yang tipis ini ringan untuk mengucap kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tak jarang Bapak dan Ibu sekalian, dalam 24 jam kehidupan seseorang, entah hanya berapa kali mengucapkan kalimat tahmid di bibirnya yang tipis. Yang sebaliknya terjadi, bahkan umpatan, celaan yang keluar dari mulutnya, bahkan na'udzubillahi min zalik, dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hidup saya tidak disenangkan oleh Allah? Kenapa apa yang saya minta tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat jamaah Id yang dirahmati Allah, mari kita banyak-banyak berselawat dan salam buat baginda Nabiullah wa Rasulullah Khatimil Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok suri tauladan kita bersama, tempat kita mengambil contoh dan tauladan agar hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu kaum muslimin, beliau sosok Nabi kita yang sayangnya kepada kita,
yang rindu beliau kepada kita sampai detik-detik akhir kehidupan beliau. Beliau masih menampakkan kecintaan dan kerinduan beliau kepada kita. Sementara orang-orang yang mengaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih disibukkan di akhir-akhir detik hayatnya untuk masih berpikir tentang dunianya, masih berpikir tentang harta benda yang ditinggalkannya, masih berpikir tentang anak istri bagaimana kalau ditinggalkannya, masih berpikir tentang jabatan, nama-nama besar, kekuasaan yang ada padanya, masih terkait dengan dunia yang ia pikirkan. Mali, 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 harta bendaku, harta bendaku. Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik akhir kehidupan beliau, cintanya beliau kepada kita, rindunya beliau kepada kita, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau sayang kepada kita Bapak dan Ibu sekalian. Beliau rindu kepada kita, kepada umatnya yang tidak pernah bertemu dengan beliau, yang tidak pernah punya kesempatan untuk hidup semasa dengan beliau, yang tidak pernah berjabatan tangan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau rindu untuk bertemu dengan kita. Beliau punya keinginan sangat bertemu dengan kita, dan keinginan beliau itu beliau ungkap di depan para sahabat beliau, generasi terbaik yang hidup bersama-sama dengan beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu dan sayang kepada kita. Sayangnya beliau juga mengkhawatirkan kalau bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana dengan keselamatan kita umatnya ketika beliau tinggalkan di belakang beliau. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat. Beliau sayang, sembari beliau juga khawatir. Ternyata kekhawatiran beliau masih saja ada di tengah-tengah kehidupan ini. Generasi-generasi, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah. Mereka menyia-nyiakan perintah Allah, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka dirajai oleh hawa nafsu mereka. Mari kita banyak-banyak berselawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di sini, di terminal ini, hari ini dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, dengan nikmat dari Allah, kita bisa berkumpul bersama tepat di 1 Syawal 1443 Hijriah. Kita dapat bersama-sama mendirikan solat sunnah Idul Fitri. Kita dapat bersama-sama bersilaturahim, berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga kita, baik yang dekat dan yang jauh. Semuanya itu karena apa? Karena izin, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis di tempat ini terminal namanya. Maka kita lihat ke belakang, dengan izin dan kehendak Allah, sungguh sangat sayang Allah dengan maha rahman dan rahimnya, ya arhamar rahimin. Lagi-lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, tidak 1, 2, 3 kali lagi Allah beri kita kesempatan, Allah panjangkan umur kita, Allah sediakan sebuah waktu dan masa bagi kita, tempat berhenti sejenak, terminal, tempat berhenti kita sejenak. Ketika dulu kita ucapkan marhaban ya Ramadan, kita ucapkan selamat datang wahai bulan Ramadan. Dengan makna apa?
Allah sediakan bagi kita terminal, tempat sementara. Di saat itu kita berhenti sejenak di sana, untuk memperbaiki diri kita kembali, untuk mengevaluasi diri kita kembali dengan syarat berbagai latihan-latihan melalui ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah sunnah yang Allah tebar dalam sepanjang detik, menit, waktu-waktu dalam bulan yang agung, syahrul azim, syahrul mubarak, bulan suci Ramadan itu. Sangat sayang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita hambanya. Bila mana kita lihat ke diri kita masing-masing, sudah berapa lama Allah beri izin kita, sudah berapa lama Allah beri waktu kita umur yang panjang untuk menikmati hidup yang namanya di dunia ini. Dan sudah berapa kali Ramadan dari Ramadan kita diizinkan Allah bertemu dengannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmahnya apa? Kenapa Allah dalam durasi 1 kali tahun Hijriah Allah beri 1 bulan Syahrul Azim, bulan yang mulia, bulan Ramadan bagi kita bersama. Tak lebih bagi kita adalah untuk kembali apa? Ketika kita sebelum bulan Ramadan itu datang, di bulan-bulan di luar bulan Ramadan itu kita berperang, kita bergelut, kita tenggelam, kita disibukkan dengan kehidupan duniawi kita. Barangkali bisa saja kita dikalahkan oleh rayuan syaitan, kita dikalahkan oleh bujukan, oleh dorongan hawa nafsu kita yang memiliki karakter innan nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu mengiring kita ke jurang kebinasaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan maha rahmannya Allah, apa yang kita inginkan terkadang tak meminta pun diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan maha rahmatnya Allah, orang yang tak pernah mengambil air wudhu, membasahi mukanya dengan air wudhu, orang yang tak pernah kenal dengan tempat sujud, tak pernah keningnya bersentuhan dengan tempat sujud, tapi Allah dengan maha rahmannya Allah beri. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kata Allah, kami akan bukakan selalu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alaihim abwaaba kulli syai', pintu-pintu kesenangan Allah bukakan bagi kita. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir minal qantari wal qanatir. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha rahman dan rahimnya telah fasilitasi kita semua dengan apa yang kita inginkan. Harta benda dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malah telah dilebihkan oleh Allah. Anak keturunan yang diharapkan tidak hanya sekedar diberi, bahkan telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak keturunan yang banyak dan pintar-pintar lagi. Jabatan, kekuasaan, nama besar, gelar-gelar terpandang, Allah beri kesempatan. Semuanya Allah bukakan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tetapi yang terjadi dalam bulan-bulan sebelum Ramadan, barangkali hatta idza farihu bima utu, semua yang telah Allah mudahkan itu dengan kesenangan-kesenangan hidup itu, tetapi yang terjadi adalah mereka berbangga-bangga, mereka senangnya berbatas, tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, melampaui batas. Hatta idza farihu bima utu, apa semua karunia yang telah Allah berikan membuat mereka lupa dan mereka tenggelam dalam kesenangan-kesenangan duniawi mereka. Mereka telah dikalahkan oleh rayuan syaitan, mereka telah ditenggelamkan oleh hawa nafsu mereka, sehingga mereka tenggelam dalam kemaksiatan, mereka tenggelam dalam perbuatan keji, mereka tenggelam dalam perbuatan dosa. Itu barangkali
Allah lakukan, akhadnahu baghtah. Allah ambil kembali, Allah cabut kembali karunia-karunia itu secara tiba-tiba, faidahum mublisun, sehingga mereka menjadi terkejut dan terperanjat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan maha rahmannya dan rahimnya Allah, semua apa yang kita inginkan bahkan tidak kita minta pun telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasrat kita telah dikabulkan Allah, doa-doa kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan-keinginan kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kesesatan-kesesatan kita yang telah merusak hati kita, yang memenuhi hati kita dengan nuktatun sauda, penuh dengan titik-titik hitam dan dosa. Berbagai kelalaian-kelalaian telah terjadi, mungkin kita perbuat. Kita tidak amanah lagi terhadap diri kita, kebutuhan diri kita untuk membawanya beribadah kepada Allah. Telah terjadi kelalaian-kelalaian. Kita tidak menjadi adil dan amanah lagi kepada keluarga-keluarga kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali izinkan kita, Allah kembali panjangkan umur kita untuk kembali Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tempat bagi kita untuk apa? Untuk kembali mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, menata kembali hati kita, memperbaiki kebobrokan kita, dan kembali tempat bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maghfirah selebar-lebarnya di bulan suci Ramadan. Allah kembali tata kita, Allah kembali latih kita, Allah kembali kokohkan keimanan dan ketakwaan kita melalui perintah puasanya yang diwajibkan dan melalui qiyamul Ramadan. Sesungguhnya seluruh rangkaian-rangkaian ibadah yang Allah tebar dalam bulan Ramadan, baik yang wajib-wajibnya dan yang sunnah-sunnahnya, ujungnya adalah dalam rangka membiasakan kita kembali, melatih diri kita kembali, agar ujungnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke fitrah kita, kita kembali lagi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah la'allakum tattaqun. Semoga kalian telah menjadi hambanya yang bertakwa. Perjuangan berat telah kita lalui, keindahan beribadah telah kita lalui, dan saatnya hari ini kita sadar dan tersentak. Hari ini telah 1 Syawal. Artinya apa? Bulan Ramadan untuk tahun ini telah pergi dari kita. Adakah jaminan kalau kita akan kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah adakah jaminan kalau umur kita akan tetap dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kembali Allah izinkan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan? Tidak ada jaminan Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, Ramadan tahun inilah yang kita andalkan. Kualitas ibadah kita, kualitas amaliyah kita, Ramadan tahun ini yang menjadi bekal bagi kita, yang kita harapkan akan kembali mampu menata kepribadian kita, yang kembali mampu membawa kita hendaknya kembali ke fitrah kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bila mana kita introspeksi ke belakang, sudahkah berkualitas ibadah yang kita lakukan? Oleh karena itu, para sahabat baginda Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, ungkapan beliau, Manil Makbul, siapa di akhir Ramadan? Terucap oleh beliau, siapa yang amalan-amalannya diterima? Fanuhan, maka kami memujinya, kami menyanjungnya, kami menghormatinya. Artinya apa adalah amalan-amalan Ramadan kita yang kita harapkan